Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan mempelajari tentang statistika, materi baru ya untuk kelas 12 semester 1. Mari kita mulai, yaitu materi ini meliputi 3 ya, yaitu 1 pengertian, 2 penyajian data, dan yang ketiga ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Lalu dalam video ini kita hanya akan membahas 2 dulu, yaitu pengertian dan penyajian data. Baik, kita mulai dengan pengertian. Jadi statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan dan menyusun data, mengolah data, serta menyajikan data. Ya. Sedangkan istilah yang digunakan dalam statistika ini ada yang disebut dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Yaitu seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diamati disebut dengan sampel. Ya, Ibu contohkan misalnya di dalam madrasah kita itu dalam madrasah ini akan diteliti tentang prestasi belajar siswa. Nah, maka yang menjadi populasinya itu adalah seluruh siswa, misalnya seluruh siswa kelas 12. Nah, tetapi untuk sampelnya itu bisa diambil hanya sebagian saja. Nah, untuk teknik pengambilan sampel itu nanti akan dipelajari tersendiri di tingkat yang selanjutnya ya. Kita tidak akan bahas di tingkat SMA. Nah, kemudian data itu adalah dimulai dengan istilah datum. Nah, datum itu adalah catatan keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian. Bentuknya bisa berupa bilangan, lambang, sifat, atau keadaan objek. Misalnya saja ukuran sepatu misalnya ya, atau misalnya prestasi belajar misalnya itu berupa bilangan, berupa nilai angka begitu ya misalnya. Nah, itu disebut dengan datum, per biji, per orang, per nilai itu disebut datum. Sementara kumpulan dari seluruh datum itu yang disebut dengan data. Jadi data adalah bentuk jamak ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam statistika itu data itu bisa bermacam-macam. Dilihat dari apanya. Nah, dalam tayangan ini Anda lihat data itu berdasar jenisnya itu bisa dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Nih ya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh data itu data cacahan dan data ukuran. Ini bisa dibaca di sini ya, data kualitatif itu menunjuk sifat atau keadaan suatu objek, misalnya mutu gabah, pendidikan, pekerjaan. Jadi wujudnya apa? Tidak berupa angka, tetapi dia bisa dikatakan pendidikan ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya, atau misalnya S1, S2, S3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian data kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan, misalnya nilai ulangan. Nah, nilai ulangan kan berupa bilangan ya, 7, 8 atau mungkin dalam rentang 100 misalnya 70, 80, 85, 76 dan seterusnya. Gitu. Begitu juga dengan berat gabah misalnya. Berat gabah kan berarti dihitung kiloan atau misalnya ton misalnya ya, kalau gabahnya yang besar, yang skala besar gitu. Nah, ini data kuantitatif namanya. Nah, berdasarkan cara memperoleh data ini bisa disebut dengan dibedakan dengan data cacahan dan data ukuran. Apa itu data cacahan? Yaitu dengan cara mencacah. Ya. Menghitung, membilang gitu ya, membilang. Contohnya banyaknya siswa, itu kan membilang saja jadi dihitung. Nah, kemudian apa bedanya dengan sebelah yang data ukuran? Data ukuran itu dengan diukur, namanya saja data ukuran. Diukur misalnya apa? Berat gabah kering. Dengan cara apa ini diukurnya? Dengan timbangan.
luas petak sawah dengan apa? Dengan meteran gitu ya. Misalnya ulangan siswa itu termasuk apa? Ulangan siswa termasuk data ukuran karena dia diukur menggunakan apa nilai. Gitu. Ya. Nah sekarang kita beralih ke penyajian data. Nah dalam menyajikan data ini banyak ya, ini ada contoh-contoh yang bisa kalian lihat di sekitar kita. Anda bisa lihat di website, di web gitu ya, di internet gitu, atau di koran gitu ya, atau di majalah dan sebagainya. Nah, di sini ditampilkan data itu dengan ada yang bentuknya seperti ini ya. Ini menggunakan namanya diagram lingkaran, tapi 3 dimensi gitu ya. Kemudian ini ada yang disebut dengan histogram. Nah, ini diagram batang ya. Ini namanya diagram batang. Kemudian kalau yang ini di grafik saja ya, kurva. Nah, mungkin kalau kalian mungkin masih disimpan sama orang tua kalian, mungkin kalian juga punya seperti ini, ya kan? Perkembangan berat badan dari mulai lahir kemudian ke atasnya ini. Nah, kenapa ditampilkan seperti ini? Nah, tentu kita akan dengan sangat mudah untuk melihat perbedaan nilai data dari yang satu dengan yang lain. Kalau seperti ini kan tentu yang paling besar ini ya kan langsung nampak, yang ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang paling sedikit. Ini sudah tergambarkan dengan cepat, dengan jelas. Begitu juga kalau datanya ditampilkan dengan diagram batang seperti ini, tentu kalian bisa dengan cepat melihat, oh yang tertinggi di bagian sini nih, nilainya berapa, nanti bisa dilihat. Oh yang paling rendah yang mana? Oh yang ini, misalnya begitu. Ya. Oh datanya ini, nah misalnya, oh di bagian sini sedikit, hanya sedikit. Setelah nilai ini, oh nilainya lumayan banyak, begitu dan sebagainya. Nanti bisa diinterpretasikan bermacam-macam, gitu. Kemudian juga misalnya data ini yang ketiga ini, maka kalian bisa dengan cepat ini bisa mengikuti berada di bagian mana, yang di bawah, kuning bawah, atau di hijau, atau di kuning atas. Tentu kalian dengan cepat akan nampak, oh berat badannya itu sudah ideal, atau oh terlalu kurus, atau terlalu gemuk. Nah, dengan tampilan data seperti ini sangat membantu ya. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Nah, lihat dua gambaran seperti ini, tentu kalian akan secara otomatis langsung melihat loh. Oh ini beda ini ya, antara kiri dengan kanan ya kan. Kalau yang kiri ini menanjak sekali. Jadi datanya dari awal langsung menaik tinggi ini kan sampai di sini. Ini tanggal ya. Ini tanggal dari 1 sampai dengan 22 April diambilnya. Nah, kemudian kalau yang ini dari sini kelihatannya melandai saja. Tidak terlalu tinggi perubahannya, ya kan? Kalau dari kiri dengan kanan nih, kalau secara secara otomatis mungkin kita akan berpendapat, ini yang di sini kasusnya sangat tinggi nih, gitu kan? Sedangkan yang di sini kasusnya tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi sebagai seorang yang sudah mempelajari statistika, jangan mudah tertipu. Nah, hati-hati tipuan mata dalam statistika. Karena apa? Ternyata dua grafik ini itu sebenarnya sama. Loh kok bisa? Iya. Jadi ketika seorang yang sudah mempelajari statistika, perhatikan coba di sini ya. Misalnya nih, tanggal 22. Itu kan 7.418 kasus. Nah, di sini pun tanggal 22 itu sama 7.418 kasus. Sama persis kan? Jadi kemudian yang biru ini, yang kasus aktifnya itu ada 5.870. Di sini juga sama. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, itulah makanya yang Ibu bilang hati-hati tipuan mata. Di perusahaan-perusahaan, orang menampilkan dengan cepat ya. Orang menampilkan suatu data itu dengan cepat, sehingga bisa saja kalau mereka itu ingin trennya itu terlihat tinggi, nah maka dibuatlah data itu demikian bisa naik, ya kan?
Sementara kalau dia itu ingin melihat kasus yang mungkin negatif gitu ya, mungkin dibuatlah melandai. Padahal sebenarnya sama gitu. Nah, apa yang harus dicermati? Yang dicermati adalah nilainya ini. Nah, kita baca gitu. Caranya membaca mudah saja, misalnya 12 ya. Tanggal 12 April dilihat ke atas, naik gini ya. Oh, ada berapa kasus? Oh, sekitar 4.000 sekian total kasus. Berapa yang positif? Oh, 1.500. Nah, misalnya. Nah, yang dilihat itunya, jangan melihat grafiknya. Itu. Grafik itu hanya sebagai penampil sementara, tapi harus dicermati ini data apa, kemudian nilainya seperti apa. Baik, kita lanjutkan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi yang bentuk yang paling sederhana dalam menyajikan data adalah tabel. Nah, bagaimana cara memasukkan data ini ke dalam tabel? Kalau dilihat begini saja kan nggak kelihatan ini datanya bagaimana gitu kan. Nah, tapi ketika mulai kita masukkan dalam tabel, cara masukkannya gimana? Lihat data terendah dan data tertinggi yang ada di sini. Oh, di sini terendah kayaknya akan 3 ya, nampak ya. Kemudian tertingginya berapa? Oh, 10. Berarti kita buat data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita masukkan menggunakan tali atau turus. Bagaimana caranya? Misalnya kita sebut 3, kita garis 1 di 3. Kemudian 4 di sini ya, kita urutkan di sebelah kiri 4, kita garis 1, 7, kita garis 1 pada 7, 6, kita garis 1 pada 6 dan seterusnya. Nah, maka nanti kemudian kita dapatkan terakhirnya itu 9 ini ya. 9, 1 gitu. Nah, maka tinggal kita hitung pada tali atau turus itu, kita dapatkan yang disebut dengan frekuensi atau banyaknya data. Begitu. Nah, data ini karena terdiri dari bijian ini ya, 3. Ini namanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini disebut dengan ini bagaimana? Apakah bisa seperti tadi? Ya nggak bisa, ini kan banyak sekali gitu kan. Nah, maka ada cara, ini ya langkahnya. Pertama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum data. Kalau banyak, nanti bisa menggunakan Excel ya. Jadi kalau kita hitung ya 100 data atau 200 data itu ya bisa lama sekali. Dan tapi kalau menggunakan Excel itu bisa sebentar. Kemudian tentukan nilai rentang, disebut dilambangkan dengan R. R itu sama dengan X maksimum dikurangi X minimum ya. Langkah kedua, tentukan banyak kelas, yaitu salah satunya dengan kaidah empiris Starkes. Ini menggunakan rumus ya. Rumusnya K itu banyaknya kelas, diperoleh dengan cara 1 ditambah 3,3 log N ya. Log N itu adalah nanti di dalam kalkulator itu ada ya, log gitu ya, bisa langsung dicari. Kemudian tentukan panjang kelas atau interval kelas dengan rumus rentang per banyaknya kelas. Tuh. Kemudian langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas, tentukan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua nilai amatan. Kemudian langkah kelima, tentukan frekuensi setiap kelas dengan sistem turus seperti tadi yang kita lakukan di distribusi frekuensi tunggal. Oke. Nah, dari contoh soalnya tadi yang ada di depan tadi, maka kita tetapkan R-nya itu X maksimum dikurangi X minimum. Ditemukan X maksimumnya 176, sementara X minimumnya 119, berarti R-nya 176 dikurangi 119 itu 57. Langkah kedua itu ini ya, K-nya menggunakan menggunakan kalkulator, diperoleh pendekatan 6,286, dibulatkan itu menjadi 7. Kemudian langkah ketiga itu panjang kelas, itu rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas, diperoleh 8, sekian dibulatkan 9. Nah, kemudian langkah keempat itu panjang kelasnya diperoleh 9 tadi, kemudian yang terakhir yang terendahnya 119, berarti kita tetapkan panjang kelasnya ini sekian, ini 9. Dihitung saja gitu ya.
Dan langkah kelima menggunakan turus tadi, ini dibuat rentangan tadi ya dari kelasnya ini. Diperoleh ini. Oke. Nah, baik.